Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto merotasi 151 pejabat tinggi TNI pada Rabu 28 April 2021 yang lalu. Salah satu yang mendapat kenaikan jabatan adalah Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Ia didapuk sebagai Panglima Koarmada II menggantikan Laksamana Muda TNI ING Sudihartawan. Mutasi tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/350/4 Romawi/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nama Laksda Iwan belakangan ini kerap warawiri di media massa. Dalam jumpa pers di Markas TNI Cilandak, Jakarta Timur, Selasa 27 April 2021 yang lalu, Laksda Iwan secara menggebu-gebu dan emosional menceritakan pengalamannya mengalami situasi blackout di dalam kapal selam KRI Nanggala 402 beberapa tahun yang lalu. Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto MAP MTR-Han lahir di Situbondo, Jawa Timur 9 November 1965. Ia merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang sejak 26 April 2021 mengemban amanat sebagai Panglima Komando Armada II. Iwan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-34 tahun 1988 dan berasal dari Korps Pelaut khususnya kapal selam. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Komandan Seskoal. Ia mengawali penugasan sebagai perwira kapal Armatim di tahun 1989. Bisa dikatakan Laksda Iwan cukup akrab dengan KRI Nanggala. Usai mengikuti pendidikan calon awak kapal selam di tahun 1990, Iwan diangkat sebagai asisten kepala divisi komunikasi KRI Nanggala pada 1990. Kemudian kepala divisi KRI Nanggala tahun 1992, Padivsen KRI Nanggala 1993 dan WSKD Pleksen KRI Nanggala 402 tahun 1994. Setelah itu, ia menjabat sebagai Kadepops KRI Nanggala 402 1996, Palaksa KRI Naga Banda 404 1997, Kadepops KRI Nanggala 402 1999, Palaksa KRI Nanggala 402 2000 dan Komandan KRI Cakra 401 2005. Laksda Iwan pernah mengalami sendiri kondisi blackout saat masih menjadi awak KRI Nanggala hingga menjadi Komandan KRI Cakra 401 yang setipe. Saat itu, KRI Nanggala yang diawakinya mengalami blackout sekitar pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat setelah gelap gulita, hanya lampu emergensi yang menyala. Bagian belakang kapal turun dan miring hingga 45 derajat. Saat itu, komandan kapal dan kepala kamar mesin langsung memerintahkan semua awak untuk lari ke bagian depan kapal. Tentu dengan kondisi kemiringan 45 derajat, semua awak harus merangkak. Beruntung kepala kamar mesin saat itu dengan cepat menemukan masalah yang menyebabkan kapal blackout, yaitu ada satu sekring yang putus. Setelah diperbaiki, komandan kapal memutuskan untuk mengembuskan tangki pemberat pokok dan tangki penahan tekan sehingga kapal bisa kembali mengapung.